Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like, and share. Baiklah adik-adik, bertemu lagi bersama kakak. Nah, hari ini kita belajar di kelas 3, tema 3, di subtema 4 yang bunyinya adalah keajaiban dan perubahan wujud di sekitarku. Nah, ini subtemanya. Di buku kalian yaitu di halaman 174. Nah, baiklah, kita langsung aja ke materi. Nah, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Nah, perubahan alam itu adalah perubahan wujud. Contohnya misalnya hujan terjadi karena perubahan wujud. Nah, jadi hujan ini perubahan wujud dari gas berubah menjadi benda zat cair. Nah, jadi gas itu berupa uap air. Uap air ini karena kena cuaca atau suhu dingin, kena energi dingin, dia berubah menjadi cair yang berbentuk air hujan. Nah, selain itu perubahan wujud itu banyak sekali. Nah, peristiwa perubahan wujud misal dalam kehidupan sehari-hari itu, selain hujan, misalnya di pagi hari itu terjadi yang namanya embun. Nah, kalau kalian pagi-pagi bangun, yang biasanya kalian di rumah kalian itu di daunnya itu tidak ada air, tapi di subuh-subuh itu kalau kalian bangun ada air di daun itu. Nah, itu terjadi yang namanya proses peristiwa pengembunan, di mana gas berubah menjadi embun atau zat cair. Nah, jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa perubahan wujud yang ada di alam. Contohnya misalnya orang tua kalian misalnya menjemur bajunya basah, lama kelamaan berubah menjadi kering, jadi airnya tidak ada di baju. Nah, kemudian misalnya biasanya orang tua kalian menyiram atau membersihkan teras dengan air. Teras rumah kalian itu basah, lama kelamaan dia kering. Kenapa? Karena terjadi peristiwa yang namanya penguapan. Penguapan itu terjadi di mana zat cair berubah menjadi gas. Nah, itu dia. Kemudian banyak lagi mungkin yang akan kalian temuin. Nah, misalnya kalau kalian lagi berjalan dengan orang tua kalian menggunakan mobil, yang biasanya kaca di dalam mobil itu kering, tiba-tiba di saat hujan terjadi, nah dia kaca di dalam mobil kalian yang kering itu ternyata buram, malahan buram dan banyak bintik-bintik air. Nah, itulah yang dinamakan dengan peristiwa pengembunan. Nah, baiklah adik-adik, kita lanjut lagi ke materi selanjutnya lagi. Nah, di sini garam membuat masakan menjadi lezat. Nah, jelas sekali. Garam itu membuat masakan menjadi lezat. Jadi garam itu apabila di masakan kita taruh garam itu akan memberikan rasa yang lezat, khususnya memberikan rasa yang asin. Nah, bila makanan yang tidak diberikan garam itu akan terasa hambar atau tawar. Ini perhatikan gambar petani sedang membuat garam. Nah, sebutkan perubahan wujud yang terjadi dalam pembuatan garam. Nah, jadi perubahan wujud yang terjadi dari
pembuatan garam itu yaitu perubahan dari cair. Nah, cair itu berubah menjadi padat. Nah, agar lebih paham lagi kalian, lebih jelas lagi tentang perubahan cair menjadi padat atau peristiwa perubahan cair menjadi padat pada proses pembuatan garam ini. Nah, baiklah adik-adik, perhatikanlah wacana di sini, proses dalam pembuatan garam. Nah, baiklah kakak bacakan lagi bacaan ini yaitu tentang petani garam. Nah, di sini judul bacaannya adalah petani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Nah, itu dia, berasal dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Nah, ladang garam itu berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Kemudian ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Jadi di laut itu, di pantai itu usahakan membuat tambaknya jangan ada yang namanya sungai. Nah, itu dia. Kemudian contohnya di Indonesia itu seperti di pantai utara Pulau Jawa, kemudian Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, itu salah satu daerah yang penghasil garam terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana proses menghasilkan garam atau proses membuat garam? Ini kakak hapus, jadi proses pembuatan garam. Yang pertama itu langkahnya, ingat pertama prosesnya, petani menyiapkan petak-petak tambak. Jadi petani membuat tambak. Nah, tanah di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Jadi tanahnya di dalam petak tambak terlebih dulu harus dipadatkan. Jadi tanah-tanahnya itu dipadatkan. Ini tujuannya agar air laut itu tidak menyerap atau tidak meresap masuk ke dalam tanah. Jadi menggunakan tanah yang padat. Jadi airnya tidak menyerap masuk ke dalam tanah. Itu tujuannya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, setelah tambak garam dibuat, yang kedua langkahnya, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Jadi kedalamannya ini tidak boleh melebihi batas tambak ini. Mungkin 1/4 dulu ditaruh. Nah, itu dia. Jadi dengan kedalaman tertentu. Kemudian air laut yang terkena sinar matahari ini akan menguap. Nah, airnya menguap naik ke atas. Nah, jadi air laut itu menguap, dia berubah dari zat cair menjadi gas. Nah, yang tinggal itu dari air laut itu adalah kristal-kristal garam. Jadi garamnya yang tinggal. Oke. Kemudian untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, jadi harus dirutinkan mengisi air. Kalau udah kering, tinggal garam, isi lagi air. Nah, hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Jadi biar air laut itu menguap, jadi biar kristalnya makin bertambah banyak, jadi garamnya banyak. Jadi tujuannya, ini kakak hapus dulu. Jadi tujuan mengganti air laut. Nah, misalnya air laut yang sudah menjadi garam itu ditaruhkan lagi air laut, itu tujuannya hanya satu, agar garamnya bertambah. Nah, waktu proses pertama penguapan garamnya sedikit, isi air lagi, penguapan makin bertambah banyak, dan seterusnya. Jadi semakin rutin mengisi air, semakin rutin menguap, nah itu akan lebih banyak garamnya. Nah, dari proses pengisian air berulang-ulang dan penjemuran garam ini itu tidak boleh lebih
Nah, itu dilaksanakan lebih kurang sekitar 210 hari. Nah, kemudian setelah musim kemarau berakhir, jadi kalau musim kemarau berakhir, kira-kira mau datang musim hujan. Sebelum datang musim hujan ini, garam itu tidak harus dipanen, harus segera dipanen. Ingat, harus segera dipanen di saat musim kemarau. Tujuannya supaya garam itu kualitasnya bagus. Nah, jadi memanennya itu tidak boleh di musim hujan. Kenapa? Karena sebabnya akan mengganggu yang namanya kualitas garam itu akan menurun, tidak bagus dia. Makanya memanen garam itu di saat sebelum hujan, jadi di saat musim kemarau. Kemudian setelah garam itu dipanen, garam itu lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat yodium. Nah, tujuan ditambah zat yodium ini bagi kesehatan kita manusia. Apabila memakan atau mengkonsumsi garam yang mengandung yodium ini, kita akan terhindar dari penyakit gondok. Itu dia. Nah, jadi setelah garam dipanen di laut ini tidak boleh kita konsumsi dulu. Memang bisa dipakai tapi kurang bagus. Karena apa? Karena garam ini tidak mengandung yodium. Nah, kalau kita konsumsi garam yang tidak mengandung yodium, ini berbahaya juga. Mungkin kita akan bisa terkena penyakit yang namanya penyakit gondok. Nah, setelah dipanen itu baru dikirim ke daerah-daerah yang ada di Indonesia. Nah, kadang-kadang pun bisa diekspor ke luar negeri. Itulah lebih kurang wacana bacaan tentang petani garam. Nah, kemudian kita lanjutin lagi. Oke, di sini ada pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan wacana bacaan di atas tadi. Nah, oke, kita perhatikan, kita lanjutkan aja langsung. Kamu telah membaca wacana di atas. Nah, jawablah pertanyaan berikut ini. Kalau kalian sudah memahami betul, menyimak betul bacaan tadi, kakak yakin pasti bisa menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan pertama. Bahan dasar pembuat garam adalah A. Pasir, B. Air laut, C. Air biasa. Nah, ini sudah jelas tadi bahwa dalam membuat garam itu bahan dasarnya adalah air laut. Jadi jawabnya B. Oke, soal nomor 2. Contoh di daerah penghasil garam di Indonesia adalah, tadi sudah disebutkan banyak, tinggal kita lihat aja di sini. Pulau Kalimantan, tidak ada. Pulau Bali tadi tidak disebutkan. Kemudian C. Pulau Sulawesi. Jadi kayak yang disebutkan ini adalah C. Pulau Sulawesi. Jadi jawabnya C nomor 2. Oke, nomor 3. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah, perubahan wujud atau proses perubahan wujudnya, prosesnya disebut apa dia? Nah, di sini A. menguap, B. membeku, C. mencair. Jadi yang pas jawabnya adalah menguap. Nah, kalau membeku ini bukan, ini proses es air dimasuk dalam freezer mengeras, itu namanya membeku. Kemudian kalau mencair itu C. air di es batu yang dalam freezer itu ditaruh di tempat yang ada cahaya mataharinya, yang lama-lama meleleh. Itu yang cocok untuk C. Jadi jawaban nomor 3 itu adalah A. menguap. Oke, kita lanjut lagi untuk soal nomor 4 dan nomor 5. Nah, nomor 4, pernyataan yang benar adalah, jadi ABC ini kita baca mana yang betul. Yang 4, A. air menguap karena terkena sinar matahari. Nah, ini betul. Jadi air
menguap terkena sinar matahari. Coba kita lihat B, ini betul tidak? Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambah setiap hari. Nah, ini kurang tepat, jadi ini salah. Kalau dia setiap hari sedangkan dia aja belum kering kita isi terus, nah ini tidak bagus. Jadi dibaca nah itu isi dulu air laut, nah betul-betul kering, tidak ada air lagi yang tinggal garam, baru boleh diisi lagi. Jadi mungkin tidak hanya setiap hari, tunggu kering. Keringnya itu mungkin bisa 4, 5, 6 hari. Oke, jadi yang tepat jawaban untuk nomor 4 ini adalah A. C ini tidak juga. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Nah, ini tidak sesuai. Jadi jawabnya adalah 4A. Nomor 5, waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah, nah, ini dia. Ada di sini, coba lihat paragraf berapa ini. Nah, kita geser dulu. Nah, ini waktunya untuk memanen itu. Nah, ini adalah 210 hari. Oke, kita lihat jawabannya yang mana yang 210 hari. Nah, jawabnya adalah 210 hari adalah A, nomor 5. Oke, kita lanjut lagi sekarang. Perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatan garam. Nah, bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Kemudian buatlah bentuk cerita bergambar. Nah, ini nomor 1 gambar ini nih. Ini coba perhatikan. Nah, ini berbentuk tambak. Jadi kita isi yang nomor 1 ini. Ini kita isi untuk gambar nomor 1-nya ini. Kata-katanya yang di sini coba kita perhatikan di atas. Petani, ini petani menyiapkan petak-petak tambak, ini yang pertama. Nah, kemudian yang keduanya, tambak diisi air laut. Nah, ini nomor 2-nya. Jadi ini jadinya nomor 2. Diisi air laut dengan kedalaman tertentu, itu dia. Kemudian yang 3-nya kita isi, ini dia, setelah, nah ini dia, setelah sekitar 200 hari atau setelah musim kemarau berakhir, tambak segera dipanen. Itu dia. Itu untuk gambar nomor 3. Nah, kemudian nomor 4. Nah, nomor 4, setelah garam dipanen, jadi setelah dipanen, garam dipanen lalu, setelah dipanen lalu dijual ke pabrik-pabrik untuk ditambahkan zat yodium dan dikirim ke daerah-daerah lain. Nah, ini nomor 4 yang gambarnya. Jadi agak lebih jelasnya nanti tinggal kalian ini kata-katanya, tinggal kalian isi gambarnya. Nah, perhatikan gambarnya nih. Ini bisa kita jadikan ini jadi gambar nomor 3 ini. Nah, ini gambar nomor 3. Kemudian ini bisa dijadikan untuk gambar nomor, ini gambar nomor 2. Nah, agar lebih jelaskan, perhatikan. Nah, ini untuk gambar nomor 1. Oke, ini berbentuk masih tambak. Ini gambar nomor 2-nya. Nah, ini gambar nomor 2-nya. Oke, ini sudah diisi air laut. Air lautnya sudah, tadi yang pertama diisi air laut nih. Nah, ini yang keduanya, setelah diisi air laut sudah nampak kristal-kristalnya. Nah, ini gambar nomor 3-nya. Nah, ini lebih kurang 210 hari. Nah, ini udah nampak garamnya sudah betul bagus. Nah, ini yang keempat, ini gambarnya
memanen garamnya. Itu dibawa ke pabrik untuk diberi yodium. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya lagi. Nah, perhatikan. Nah, di sini untuk selanjutnya, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 menit? Nah, tadi atau kemarin kakak sudah menerangkan atau memberi video pembelajaran tentang satuan waktu. Satuan waktu itu sudah kakak jelaskan, yaitu khususnya macam mana kalian menentukan atau melihat jam. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan sedikit. Nah, dari sini nih, untuk materi ini adalah hubungan dari satuan waktu. Nah, jadi contoh di sini 1 jam ada berapa menit. Ingat, jadi hubungan satuan waktu itu, nah 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, itu untuk hubungan satuan waktu. Kemudian 1 menit itu adalah 60 detik. Nah, itu hubungan satuan waktu, karena jam kita tuh ada di dalam jam yang video kakak kemarin menjelaskan, ada itu di situ namanya jam. Jarum pendek itu menunjukkan jam, kemudian yang jarum panjang yang pertama itu menunjukkan menit. Nah, kemudian jarum panjang yang tipis menunjukkan detik. Jadi dalam jam itu ada 3 satuan. Nah, yang pertama yang namanya jam, kemudian yang kedua menit, baru yang ketiga adalah detik. Nah, ini yang harus kalian ingat. Jadi yang harus kalian ingat yaitu, ingat 1 jam ini sama dengan 60 menit. 1 menit ini sama dengan 60 detik. Nah, itu dia. Nah, perhatikan di sini. Ini ada sedikit pertanyaan ini. Nah, perhatikan. 2 jam ini sama dengan berapa menit? Nah, jadi kita tinggal kalikan saja. 2 jam berarti 2 dikali, ingat dalam jam, merubah jam menjadi menit itu berarti dia harus dikalikan 60 menit. 60. Nah, taruh aja nolnya, tinggal kita kali. 2 kali 6 ini sama artinya penjumlahan berulang, 6 nya 2 kali. 6 tambah 6 sama dengan 12. Jadi 120 menit ini dia. Nah, jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Tapi kalau dalam jamnya tadi bukan 120 menit, dia adalah 2 jam. Nah, jadi kalau dalam jam dia 2 jam, tapi kalau dalam menit yang dibutuhkan mengisi air laut itu adalah 120 menit. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Nah, di sini tahunya menit, tapi diminta dalam 1 jam. Berarti menit dirubah ke dalam bentuk jam. Nah, pertama-tama kita bagikan dulu. Nah, ini perhatikan, 90 menit ini kita bagikan dulu dalam bentuk menitnya, karena ingat ketentuan dalam 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, kita bagikan dulu 60. Berapa dapatnya? Jadi 90 menit ini kita bagi 60. Nah, ini 60. Sisanya berapa? 30 menit. Nah, 60 ini kita rubahkan dalam 1 jam. Jadi tadi ketentuan 1 jam sama dengan 60 menit.
Jadi kalau 60 menit sama dengan 1 jam. Nah, 60 menit 1 jam. Tinggal ditambahkan 30. 30 ini tidak bisa dijadikan 1 jam karena dia kurang 30 menit. Nah, jadi dalam waktu menitnya adalah 1 jam 30 menit. Nah, itu dia. Ini contoh cara mencari satuan waktu atau hubungan satuan waktu. Nah, ini ada lagi lebih kurang hubungan dalam satuan waktu dalam soalnya. Perhatikan, setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nah, dia minta menit. Sedangkan ini jam. Sedangkan di sini 20 menit ini sudah ada. Kita tulis saja ini 20 menit. Nah, namun 1 jamnya ini harus kita rubahkan ke dalam menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jadi kalau 1 jamnya dirubah jadi 60 menit. Ini dia. Nah, tinggal kita buat aja 60 menit ditambah 20 menit, jadilah dia 80 menit. Oke, sekarang ini ada lagi latihannya lagi. Nah, ini isilah satuan waktu berikut ini. 1 jam itu ada berapa menit? Nah, tadi sudah kakak jelaskan, berarti 1 jam itu ada 60 menit. Nah, 1 menit ada berapa detik? Ada 60 detik. Tadi sudah kakak kasih dari awal. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini ada latihannya. Kita isi. Berarti 1 jam ini adalah 60 menit. Nah, kalau 2 jam. Nah, kalau 2 jam ini berarti tinggal kita kali aja. 2 jam berarti berapa menit? Ya tinggal kita kali. 2 dikali 60. Nolnya kita taruh langsung. 2 aja kita kali. 2 kali 6 sama dengan 12. Jadinya di sini adalah 120 menit. Nah, kalau dia 3 jam berapa menit? Tinggal kita kali aja. Nah, ini kita kali 3 dikali berarti 60 menit. 3 kali 6 aja, nolnya ditulis ya. 3 kali 6, 6, 12, 18. Jadi 180. Berarti ini 3 dikali 60. Ini jadinya 180 menit. Kalau 4 jam ada berapa menit? Kita kalikan aja. 4 kali 60. Tulis nolnya. 4 kali 6, 6, 12, 18, 24. Berarti 240. Nah, ini 240 menit. Kalau 5 jam gitu juga. 5 dikali. Nah, ini 5 dikali 60. 5 dikali 60, tulis nolnya aja. 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadinya 300 menit. Nah, itu dia. Mungkin itu saja yang bisa kakak berikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lonceng, like,